Robocop. Assalamualaikum guys, halo apa kabar, semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini saya akan bawakan cerita tentang misteri pos KKN penciptanya Rohman AB. Kalian juga bisa baca di KBN ya. Yuk kita mulai. Hari pertama di posko. Rumah itu seperti pertama aku lihat. Tidak ada yang berbeda selain lebih bersih karena sudah dipel oleh teman yang pertama kali sampai. Aku membawa 2 tas kecil dan langsung memasukkannya ke ruang tamu. 2 kamar yang ada untuk perempuan. 1 dijadikan untuk menyimpan barang dan satunya untuk tidur karena ukurannya tidak terlalu besar. Sedangkan 1 ruang tamu untuk tidur anak lelaki sekaligus menyimpan barang dan satunya untuk berkumpul. Sekarang kita ngapain? Tanya Ayas. Istirahatlah, kan baru sampai. Dani langsung merebahkan tubuhnya di karpet yang dia beli kemarin. Nanti sore kita akan silaturahmi ke semua RT, kalau sempat. Terus malamnya ke pengurus masjid, dan besoknya ke Karang Taruna. Ajay menginformasikan sambil sesekali menghisap rokoknya. Semua orang mengangguk meski capek oleh perjalanan. Aku masuk ke kamar yang dijadikan tempat barang oleh perempuan. Gambar itu masih ada. Dan 1 jepretan kamera ponsel aku lakukan. Entah kenapa selama beberapa hari belakangan aku selalu melihat gambar itu di ponsel. Seperti ada bisikan yang menyuruhku untuk melihatnya. Lagi ngapain, Bi? Tanya Dinda. Aku langsung balik badan. Enggak, indah aja ini bunganya. Pasti dulu ini kamar anak perempuan. Masa? Iya, karena kan bunga identik dengan perempuan. Enggak juga, banyak kok cowok yang suka bunga. Ketika di ambang pintu, aku berhenti karena tawa anak kecil itu kembali terdengar. 2 suara tawa yang berbeda. Dinda masih ada di dalam, melihatku yang tiba-tiba balik badan dan melihat ke arahnya, lebih tepatnya ke ruangan kamar. Kamu dengar sesuatu? Tanyaku. Apa? Wajahnya yang putih terbalut kerudung coklat terlihat cantik, dan mata kami saling tatap. Pikiranku buyar ketika dia balik bertanya lagi. Apa? Dan kamu kenapa bengong? Enggak. Aku berjalan keluar, duduk di ruang tengah. Ada apa? Tanya Ajay. Cantik ya dia? Pasti. Semoga aja dia belum ada pawangnya. Aku tidak menjawabnya, karena masih kepikiran dengan suara anak kecil tadi. Apa mungkin suara itu dari rumah sebelah atau ada anak kecil lagi di luar sama seperti seminggu lalu? Aku melihat keluar jendela, tidak ada siapa-siapa. Mungkin itu anak tetangga. Batinku sambil memainkan ponsel, melihat-lihat postingan teman-teman kelas yang sedang bersih-bersih posko, berjalan-jalan untuk berkenalan dengan lingkungan baru, dan ada juga yang sedang rapat di desa. Detak jam terdengar jelas karena tidak ada suara obrolan selain ada yang mendengkur dari kamar lelaki. Aku dan Ajay masih di ruang tengah, masih fokus ke ponsel masing-masing sampai tidak sadar ada yang mengetuk pintu. Itu ada orang di depan pintu, ucap Dani dengan wajah bangun tidur. Aku langsung membuka pintu, dan benar saja ada lelaki paruh baya berdiri dengan kantung plastik di tangannya. Silakan masuk, Pak. Anjir dingin banget, ucap ayah sambil berlari masuk kamar. Kemudian mengambil jaket dari tas untuk menambah hangat tubuhnya. Aku pun begitu, 1 kaos dengan kemeja flanel, dan jaket di luar. Udara Lembang memang beda. Dani ikut berkomentar. Perasaan di Sukabumi gak dingin banget, sambungnya. Baru awal, jadi belum menyesuaikan. Kata Ega. Perempuan manis dengan lesung pipi. Rasanya dia paling cantik di antara yang lain. Itu menurutku. Apalagi kalau dia sedang tersenyum, tidak ada lawan pokoknya.
Untuk besok, kita lanjut kunjungan ke beberapa RT dan warga untuk perkenalan. Ketua mulai dengan rencana selanjutnya. Akan tetapi aku tidak fokus dengan itu. Suara anak kecil mulai kembali terdengar, suara seperti sedang bercanda dengan diikuti tawa. Suara itu berasal dari kamar tempat barang anak perempuan berada. Ingin rasanya melihat ke dalam, hanya saja pintu itu tertutup. "Ada apa, Bi?" tanya Ajay. Sepertinya aku ketahuan tidak fokus. "Enggak, lanjut aja." Suara itu hilang, tidak terdengar lagi sampai jam 12 malam lebih beberapa menit. Ketika aku terbangun karena kedinginan dan batuk, kemudian melihat ponsel. Terdengar dari toilet seperti ada yang sedang memainkan keran air. Keran dihidupkan, kemudian dimatikan. Terus begitu berkali-kali. Aku tidak bermimpi atau salah mendengar. Itu jelas banget suara air keran dan berasal dari kamar mandi. Karena penasaran, aku pun memutuskan untuk melihat meski ada rasa takut. Berjalan perlahan dengan ponsel sedang merekam. Pintu tertutup setengah, saat aku mendorongnya, ternyata tidak ada siapa-siapa dan keran tertutup rapat, tidak ada air yang keluar. Cuma perasaan saja mungkin, ucapku sambil balik badan dan terkejutnya melihat ada yang berdiri di hadapanku. Aku langsung berteriak karena kaget sampai membangunkan yang sedang tidur. "Ada apa?" tanya Adit dengan wajah mengantuk. "Itu Dani tiba-tiba datang, jadi kaget," jawabku sambil melewatinya. "Kirain lihat setan," ucap Ilham. Aku merebahkan tubuh. Mata benar-benar sudah berat untuk terbuka. Mungkin sudah saatnya aku istirahat supaya besok segar dan tidak mengantuk ketika beraktivitas. Perlahan mata tertutup. Tidur. Suara pukulan gong diikuti tepuk tangan memenuhi seisi aula desa. Acara pembukaan KKN telah selesai. Semua orang berkumpul dengan kelompok masing-masing setelah bertegur sapa sambil berkenalan. Aku hanya diam sambil memainkan ponsel, tidak tertarik untuk mengontrol panjang lebar. Di sampingku ada Dani dan Adit, tidak lama kemudian Ajay menghampiri dengan yang lainnya, membawa berita kalau kita akan ke rumah tetua kampung yang sudah menunggu. Setelah pamitan, kami pun langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor. 14 orang dengan 5 motor. Ada 2 patung harimau di depan rumah tembok bercat merah muda. Seorang lelaki tua dengan jenggot berwarna putih, rambut sebahu yang sudah tidak lagi hitam, dan mengenakan pakaian serba hitam menyambut kami. Dia tersenyum sambil menjawab salam. "Maaf, Pak. Kami sedikit telat. Soalnya baru selesai acara pembukaan di desa," ucap Ajay sambil menjabat tangannya. "Tidak apa. Ayo kita masuk." Pak RW dan 2 orang lelaki yang tidak aku kenal sedang duduk sambil merokok di dalam rumah itu. Kami duduk melingkar. Di tengah ada 1 dus air mineral kemasan gelas dan beberapa piring berisikan kacang tanah. Tembok rumah dihiasi oleh lukisan dan bingkai foto. Ada gambar harimau dengan seorang lelaki berpakaian jubah putih dan ikat kepala di sampingnya. Perempuan berbaju hijau yang aku tahu itu gambar Ratu Roro Kidul, dan foto-foto keluarga. Di dalam lemari kecil ada 3 keris yang memiliki pegangan berkepala naga, dan sebuah kepala kambing berwarna hitam menempel di atasnya. "Jadi, kalian akan mengadakan KKN di kampung ini?" tanya tetua kampung memecah keheningan. "Iya, betul, Pak," Ajay yang menjawab. "Panggil saja aku Embah engkau." "Iya, Embah." "Bagus." Setiap tahun memang kampung ini selalu dijadikan tempat menuntut ilmu bagi mahasiswa seperti kalian dari berbagai kampus. Tidak tahu kenapa, padahal banyak RW di desa ini. Akan tetapi, kami selalu menyambutnya dengan senang hati. Kalian di sini belajarlah dengan tekun, karena ini adalah simulasi kecil yang akan kalian hadapi suatu saat nanti.
Kami hanya mengangguk-angguk mendengarkan Mbah Engko. Tidak sengaja mataku melihat sekilas ada bayangan putih lewat di belakang tubuh lelaki tua itu. Apa kamu melihat sesuatu, anakku? Matanya menatapku dengan hangat. Aku menggelengkan kepala. Ia tersenyum, kemudian memanggil seseorang. Beberapa detik kemudian datang seorang perempuan yang aku rasa umurnya tidak jauh dari kami, membawa nampan berisikan nasi dan daging ayam. Ada 6 nampan di hadapan kami sekarang, yang siap disantap. Ini ayam gak akan masuk ke mulut kita dengan sendirinya, ucap Pak RW sambil menarik salah satu nampan. Ayo makan. Makanlah, anggap saja ini acara penyambutan kalian. Mbah Engko mengambil paha ayam, dan langsung melahapnya. Ayo, guys. Makan. Akhirnya semua makan ketika sudah diawali oleh Ajay. Makanan itu sangat enak, ada nasi putih hangat dengan ayam goreng, sambal, dan lalapan. Tidak butuh waktu lama untuk kami menghabiskannya. Mungkin ada sekitar 10 menit, satu persatu nampan kosong. Perut yang dari tadi hanya diisi oleh gorengan sekarang puas mendapatkan makanan enak. Sampai Dani bersendawa 2 kali, suaranya keras, membuat semua mata meliriknya. Dia hanya nyengir, dan malu pasti. Mbah Engko kemudian memanggil perempuan itu kembali. Sekarang ia membawa buah pisang dan jeruk berwarna oranye. Apakah kalian sibuk? Tanya Mbah Engko di sela-sela memakan buah pisang. Maksudnya dari rumah ini mau kemana lagi? Mungkin kami istirahat dahulu, Mbah. Kemudian nanti mau lanjut keliling ke setiap RT sambil melihat-lihat lingkungan. Mbah Engko hanya mengangguk mendengar rencana Ajay. Bagus. Dekati lingkungan dan warganya, supaya mereka tahu kalau kalian ada di sini. Sekitar 15 menit kemudian kami pamit untuk kembali ke posko. 1 kantong plastik hitam diberikan oleh perempuan tadi, katanya untuk cemilan ketika santai. Aku mengambil plastik itu, berjalan keluar. Akan tetapi, Mbah Engko menghentikan langkahku, dia membisikkan sesuatu yang membuatku harus pura-pura tersenyum. Semua mata tertuju padaku dengan wajah penasaran. Siap-siap diberondong pertanyaan ini MAH. Kalau mau ke sini, pintu selalu terbuka buat kalian. Dan kalau ada apa-apa hubungi saja Mbah atau Pak RW. Kami mengangguk, kemudian pamit meninggalkan rumah itu. Tadi apa yang dibisikkan oleh Mbah Engko, Bi? Tanya Ajay di tengah-tengah jalan. Tadi beliau bilang, katanya hati-hati, jangan gegabah dan jangan asal ngomong sembarangan apalagi kalau ngelakuin yang dilarang agama atau kepercayaan adat, bisa-bisa kayak yang di film-film. Beneran? Tanya Ayas. Aku mengangguk. Bohong gak? Ya sudah kalau gak percaya. Kenapa coba harus bilangnya bisik-bisik, ucap Ega. Entahlah, mungkin takut didengar orang lain. Kan harusnya didengar oleh kita semua, AB. Fitri ikut nimbrung. Jangan dipermasalahkan. Intinya kita harus bersikap baik di sini. Kata Uji diikuti anggukan oleh yang lain. Posko hening karena sebagian besar orang sedang tidur. Hanya ada Ajay yang sedang merokok di tempat jemuran, Vina sedang merajut, dan aku masih memikirkan omongan Mbah Engko. Hati-hati di sana. Itu ucapannya tadi di depan rumah. Ada apa di rumah ini? Suara melindur Uji membuatku kaget. Dia mengatakan sesuatu yang tidak jelas yang membuatku menahan tawa. Entah apa yang ada di mimpinya, tetapi aku rasa itu adalah ungkapan yang keluar dari alam bawah sadarnya yang tidak bisa dia katakan di alam sadar. Tolong! Itu jelas bukan suara dari Uji, bukan pula dari yang lain. Karena suara itu milik seorang anak perempuan yang seperti sedang menahan sakit, dan berasal dari kamar tempat menyimpan barang perempuan. Aku mencoba mendekati kamar,
menempelkan telinga di pintu. Suara itu semakin jelas terdengar. "Tolong, sakit." "Ada apa, Bang?" tanya Vina yang sedang melihatku menempelkan telinga ke pintu kamar. "Kamu dengar sesuatu?" Dia sedang mengingat, kemudian menggelengkan kepalanya. Pantas saja tidak mendengar, telinganya tertutup earphone. Aku melihat keluar, tidak ada orang ataupun anak kecil yang sedang bermain. Apa aku salah mendengar? Ah, tidak. Aku rasa tidak salah dengar. Suara anak kecil itu jelas-jelas dari dalam kamar. "Ada siapa di dalam?" tanyaku ke Vina. Dia kembali menghentikan pekerjaannya. "Wawa kalau gak salah." "Ada apa?" Wawa membuka pintu setelah aku mengetuknya perlahan. Ternyata dia tidak sedang tidur. Dia sedang membaca buku. Aku tidak menanyakan suara itu, karena dia juga mengenakan earphone. Aku kembali ke tempat tidur, merebahkan tubuh. Menatap langit-langit. Uji kembali mengigau, kali ini aku dapat mendengarnya. Dia mengatakan, "Jangan lupa besok rapat." Aku tersenyum, kemudian mencoba menutup mata untuk beristirahat sebelum waktu asar tiba. Suara tawa terbahak-bahak terdengar. Aku mencoba membuka mata dan mendapati tidak lagi di posko, melainkan di sebuah tanah yang dipenuhi kebun pisang. Ada 2 orang lelaki yang sedang mencangkul. Aku mencoba menyapanya, akan tetapi mereka tidak mendengar, terus saja mencangkul tanah. Ketika aku ingin mendekatinya, 2 lelaki itu berbalik. Matanya melotot menatapku. "Seharusnya kau tidak di sini," ucap lelaki bertubuh tinggi. "Kenapa?" Mereka tidak menjawabnya, kembali mencangkul tanah. Aku berjalan ke depannya. "Kenapa aku tidak boleh di sini?" Suara Ajay terdengar dan ternyata itu adalah mimpi. Aku mengucek-ngucek mata. Semua orang sudah terbangun, sedang bersiap-siap untuk pergi ke ketua RT yang belum ditemui sambil jalan-jalan melihat perkampungan. "Hei, cuci muka. 10 menit lagi kita berangkat," kata Ajay. Aku mengacungkan jempol, berdiri, berjalan ke kamar mandi. Orang-orang sini ramah banget, ya. Anak-anak kecilnya juga langsung kayak akrab saja sama orang baru, ucap ayah sambil menyeruput minumannya. Kami masih berjalan pulang setelah bertemu dengan Ketua Karang Taruna dan melihat-lihat bunga yang menjadi sumber penghasilan warga kampung ini. Matahari sudah mulai tenggelam. Jam menunjukkan sudah pukul 5:30 sore. 1 belokan lagi, maka akan sampai di posko. Akan tetapi, seseorang memanggil kami untuk masuk ke rumahnya. Saling tatap, dan terpaksa aku serta Ajay yang menghampiri perempuan paruh baya itu. "Maaf mengganggu kalian," ucapnya. "Tidak apa-apa, Ibu." "Kalau boleh tahu ada apa?" Ajay bertanya dengan nada sopan sambil tersenyum meski aku tahu dia capek karena dari tadi banyak berbicara. "Begini, kalian aman di rumah itu?" "Maksudnya, Ibu?" Ajay memperlihatkan wajah bingungnya. Tidak. Lupakan saja. Tunggu sebentar." Perempuan itu masuk ke rumah. Ajay melihat ke arahku. Aku hanya mengangkat bahu, tidak tahu dan tidak mengerti apa yang dikatakannya tadi. 1 menit kemudian perempuan itu datang dengan plastik yang berisikan pisang sudah matang dan sayuran buncis. "Tadi Ibu metik ini di kebun. Agak banyak, jadi Ibu bagi untuk kalian." "Terima kasih, Ibu." Ajay menerima kantong plastik itu. "Kalau begitu kami izin pamit, sepertinya sebentar lagi mau maghrib." "Silakan." "Apa maksud perempuan tadi soal posko?" bisik Ajay sambil berjalan. Di belakang, perempuan itu masih berdiri menatap ke arah kami. Entahlah.
Malam datang dengan bulan bersinar sempurna. Terlihat dari jendela. Begitu indah tanpa ada awan yang menutupinya. Beberapa bintang pun ikut menemani bulan, cahayanya berkedip-kedip seakan berbicara pada penduduk bumi. Angin dengan lembut memainkan spanduk yang ada di depan posko, bergoyang-goyang seperti menari. Seperti biasa selepas evaluasi hari tadi dan merencanakan kegiatan esoknya, kami bermain Uno. Aku yakin kalian tidak akan asing dengan permainan kartu yang satu itu. 5 orang yang ikut, sisanya sedang asyik dengan ponsel masing-masing, mungkin sedang mengobrol dengan pasangannya lewat pesan. Aku menurunkan kartu bertanda +1, yang kemudian ditambah plusnya oleh Ilham. Sial banget dah malam ini kalah terus, ucap Wawa, mengambil 2 kartu. Wajahnya sudah banyak oleh coretan litin karena kalah. Maksud ibu yang tadi apa dah? Tanya Ilham sambil meletakkan kartu Uno berwarna kuning berangka 5. Ya, mungkin aman dari tikus atau ada ular. Kan rumah ini udah lama gak ditempatin, kata Ayas. Atau aman dari makhluk halus? Aku ikut berkomentar. Ngomong yang benar, Kia mengepalkan tangannya mengarah kepadaku. Sorry. Suara dari atap mengagetkan kami. Seperti suara orang berlari. Suara apa tuh? Ayas meletakkan kartunya. Kamu sih ngomong sembarangan, kata Wawa. Mungkin itu suara tikus yang lagi ngejar pasangannya. Ayo main lagi. Aku meletakkan kartu terakhir dan menang. Aku menyandarkan punggung ke tembok sambil menunggu mereka menyelesaikan permainannya. Mengecek ponsel. Tidak sengaja aku menekan tombol kamera yang mengarah ke pintu kamar perempuan. Terkejutnya ketika ada sesuatu yang tertangkap kamera, sekilas seperti ada bayangan hitam tinggi. Hanya beberapa detik, kemudian menghilang seperti asap. Aku menelan ludah. Memastikan kembali kalau tadi tidak salah lihat. Akan tetapi, tidak ada apa-apa. Aku mencoba mengarahkan kamera ke seisi ruangan sambil merekamnya. Hasilnya nihil, tidak ada penampakan yang tertangkap. Ada apa, Bi? Tanya Ayas, dan yang lain menatap ke arahku. Enggak, lagi bikin video. Tapi, ini rumah kok kayak beda suasananya. Maksud kamu, Wah? Tanya Ayas. Ya, gak sama kayak pertama kita masuk ke sini. Aku nyaman-nyaman aja kok, ucap Kia. Bener loh, di sini makin serem. Aku ngerasa kita lagi diperhatiin. Kataku dengan nada bercanda meski yang sebenarnya memang merasa seperti ada yang sedang merhatiin. Tuh, diperhatiin sama ketua. Ilham menunjuk ke Ajay yang sedang berdiri di tangga. Jangan lupa besok kita masih berkeliling, bersosialisasi. Terus sama ada yang pergi ke pasar buat beli bahan makanan. Kata Ajay sambil menghisap rokok elektriknya, kemudian kembali ke tempat jemuran. Hampir sepanjang malam dia di sana, menghisap rokok sambil bermain ponsel. Jam terus berputar, satu persatu temanku sudah pada tidur. Motor pun sudah dimasukkan dan lampu dimatikan. Aku merebahkan tubuh di kasur lantai berwarna hijau sambil memainkan ponsel. Perlahan mulai terdengar suara orang berlarian di tengah rumah dibarengi dengan tawa, seperti sedang bermain kejar-kejaran. Aku meliriknya. Tidak terlihat siapa pelakunya. Menelan ludah. Mencoba menutup telinga dengan memasang earphone karena aku rasa yang lain tidak mendengar. Dani sedang asyik menonton video. Uji sedang menelepon seseorang. Ayas mungkin sudah terlelap tidur karena dia menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Begitupun dengan Ilham dan Adit yang sejak setengah jam lalu sudah tidak sadarkan diri. Dan, dengar sesuatu gak? Tanyaku dengan nada pelan. Suara apaan? Mungkin angin mainin spanduk di luar. Tidak mungkin aku memberitahukan apa yang ku dengar.
bisa-bisa geger seisi posko, apalagi perempuan yang takut oleh makhluk tidak kasat mata. Sebenarnya aku pun takut, akan tetapi harus berani karena lelaki. Enggak dengar, Bi. Aku mencoba menutup mata. Berusaha untuk tidur dengan suara musik dari ponsel. Tidak lupa membaca doa. Awalnya aku tertidur dengan nyenyak, sampai kakiku seperti ada yang memainkan. Digelitik. Aku terbangun dan terkejutnya melihat dua anak kecil sedang duduk memegang kedua kakiku. Yang kanan dipegang oleh anak lelaki, dan kaki kiri oleh perempuan yang aku rasa dia adalah kakaknya karena postur tubuhnya lebih tinggi. Wajahnya hanya pucat, tidak ada bekas luka seperti aku tonton di film-film. Aku ingin berteriak. Akan tetapi kedua anak itu mengisyaratkan agar aku diam. Posko hening, semuanya sudah tidur, termasuk Ajay yang suka paling terakhir tidurnya. Ayo main, Kak, kata anak lelaki. Siapa kalian? Tanyaku dengan gemetar sambil menarik kaki. Ayo main, Kak, kata anak perempuan. Siapa kalian? Pertanyaan keduaku tidak dijawabnya, bahkan mereka langsung menghilang. Aku menelan ludah. Itu pasti hantu. Apa aku bermimpi? Pipi terasa sakit ketika aku mencubitnya. Berarti yang barusan itu nyata. Aku langsung menutup seluruh tubuh dengan kain sarung. Berusaha untuk tidur kembali dengan menutup mata dan melupakan kejadian barusan. Tiba-tiba saja suara Uji mengigau mengagetkanku. Dia mengerang seperti sedang kesakitan. Ulah Kade, lompat ke Aditu, ucapnya. Baca, jangan ke sini, lari saja ke sana. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak, membuat yang lainnya terbangun. Siapa yang ketawa? Tanya Kia dari ambang pintu dengan wajah menahan ngantuk. Uji, jawab Ayas. Ji, sadar, Ji. Ilham mencoba membangunkan Uji yang masih tertawa. Apa? Uji akhirnya bangun setelah berkali-kali digoyang-goyang badannya. Barusan kamu ngakak pas tidur, ucap Ilham. Sorry, gak sadar. Aku melihat ke arah tangga yang dimana kedua anak kecil itu sedang berdiri menatap ke arah kami. Wajahnya seperti sedang ketakutan. Entah apa yang dia lihat dan apa yang membuatnya takut. Aku rasa bukan karena takut ketawanya Uji atau melihat ke kami yang bersiap akan tidur kembali. Melainkan ada sesuatu, entah apapun itu pasti menyeramkan bagi mereka. Kalau hantu saja takut, lantas apa yang mereka takutkan? Kedua hantu kecil itu menghilang setelah memperlihatkan ekspresi wajah seperti seseorang yang ketahuan. Aku rasa bukan hanya mereka penghuni rumah ini, pasti ada makhluk lain, hanya saja tidak memperlihatkannya dirinya. Apapun itu semoga saja tidak mengganggu sampai kegiatan KKN ini selesai. Amin. Bagaimana guys, cerita horor kali ini seru bukan? Ini kisah tentang misteri posko KKN yang ditulis oleh Rohman AB. Jika kalian ingin membagikan cerita horor pribadi kalian, silahkan kirim email ke mirnawati dewi1207 gmail. Makasih guys.